Sejak zaman kuno, bangsa Israel memiliki peran sentral dalam rencana Allah. Dari perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, hingga nubuat-nubuat yang meramalkan masa depan mereka, Israel selalu menjadi fokus perhatian dunia dan kitab suci. Di zaman modern pun bangsa Israel tetap menjadi pusat perhatian dunia, terutama dalam konteks nubuat Alkitab. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai peristiwa geopolitik yang melibatkan Israel seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Namun, bagaimana sebenarnya Alkitab menggambarkan masa depan Israel? Video ini akan mengulas berbagai nubuat Alkitab tentang Israel di akhir zaman, konflik yang terjadi, serta pemulihan rohani bangsa ini sesuai dengan rencana Allah. Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar. Kejadian 12 ayat 2 hingga 3. Janji ini kemudian ditegaskan kembali kepada Ishak dan Yakub. Bahkan, setelah mengalami pembuangan dan penderitaan, Allah tetap menjanjikan pemulihan bagi Israel. Yeremia 31 ayat 35 hingga 37. Janji ini mencakup kembalinya mereka ke tanah perjanjian dan pemulihan spiritual yang akan terjadi di masa depan. Kembalinya Israel ke tanah perjanjian. Salah satu tanda akhir zaman yang sering dikaitkan dengan Israel adalah kembalinya mereka ke tanah perjanjian. Setelah hampir 2 milenium diaspora, Israel kembali menjadi sebuah negara pada tahun 1948. Banyak teolog melihat peristiwa ini sebagai penggenapan nubuat Alkitab, seperti Yehezkiel 37 yang berbicara tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Selain itu, Yesaya 66 ayat 8 menyatakan, "Siapakah yang pernah mendengar hal semacam itu? Yang pernah melihat hal seperti itu? Dapatkah suatu negeri dilahirkan dalam sehari? Atau, satu bangsa dilahirkan sekaligus?" Ayat ini sering dikaitkan dengan pendirian negara Israel yang terjadi dalam satu hari, yaitu pada 14 Mei 1948. Konflik Israel dan akhir zaman. Setiap kali terjadi konflik di Israel atau sekitar Israel, banyak yang melihatnya sebagai tanda bahwa akhir zaman semakin dekat. Namun, konflik di Israel bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk menandai kedatangan akhir zaman. Sepanjang sejarahnya, Israel hampir selalu berkonflik dengan bangsa-bangsa yang membenci mereka. Sejak zaman Alkitab, Israel telah menghadapi perlawanan dari bangsa Filistin, Mesir, Midian, Moab, Amalek, Amon, Babel, Asyur, Persia, dan Romawi. Dalam sejarah modern, mereka juga menghadapi ancaman dari Nazi di bawah Hitler, serta kelompok seperti Hamas dan Iran. Mengapa Israel terus-menerus dianiaya? Jawabannya bersifat rohani. Kebencian terhadap Israel berasal dari iblis. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana khusus bagi Israel, dan iblis berusaha menggagalkannya. Salah satu alasan utama adalah bahwa Mesias, yaitu Yesus Kristus, dinubuatkan datang dari bangsa Israel. Mika 5 ayat 1 berkata, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Meskipun konflik di Israel telah berlangsung selama ribuan tahun, ini tidak selalu menjadi tanda langsung dari akhir zaman. Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius 24 ayat 6, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Masa kesusahan besar bagi Israel. Meskipun Israel telah kembali ke tanah mereka, Alkitab menubuatkan bahwa mereka akan menghadapi masa kesusahan besar sebelum kedatangan Mesias. Seperti yang kita lihat, saat ini Israel mengalami tekanan dari berbagai negara seperti Suriah, Lebanon, Yordania, Iran, Hamas, Hizbullah, dan kelompok ekstrim lainnya. Hal ini hanya merupakan bayangan dari apa yang akan terjadi di masa depan. Banyak yang menganggap berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan Perang 6 Hari tahun 1967 sebagai tanda penting dalam nubuat akhir zaman. Namun, seperti yang Yesus katakan, kita harus tetap waspada dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa akhir sudah dekat. Daniel 9 ayat 27 dan Matius 24 ayat 15 hingga 22 berbicara tentang suatu masa di mana bait suci akan dinajiskan dan penderitaan besar akan melanda Israel. Peristiwa ini sering dikaitkan dengan pemerintahan antikristus yang akan menipu banyak orang
dan memerintah selama 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Kristus. Yeremia 30 ayat 7 menyebut masa ini sebagai waktu kesusahan bagi Yakub, yang menggambarkan penderitaan yang luar biasa bagi Israel. Namun, Allah berjanji bahwa pada akhirnya, mereka akan diselamatkan. Pertobatan Israel dan kedatangan Mesias. Salah satu aspek penting dari nasib Israel di akhir zaman adalah pertobatan mereka dan pengakuan terhadap Yesus sebagai Mesias. Zaharia 12 ayat 10 menubuatkan bahwa Israel akan meratapi Dia yang telah mereka tikam. Aku akan mencurahkan roh kasih karunia dan roh permohonan atas keturunan Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepadaku yang sudah mereka tikam. Ini menunjukkan bahwa suatu hari, Israel akan menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Paulus juga menegaskan dalam Roma 11 ayat 25 hingga 26 bahwa setelah masa kepenuhan bangsa-bangsa, seluruh Israel akan diselamatkan. Namun, ini bukan berarti semua orang Yahudi di sepanjang sejarah akan diselamatkan, melainkan generasi akhir Israel yang akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada perbedaan pandangan mengenai makna Israel akan diselamatkan dalam Roma 11 ayat 26. Beberapa teolog percaya bahwa gereja telah menggantikan Israel dalam rencana Allah yang disebut teologi penggantian. Namun, pendekatan literal terhadap nubuat Alkitab menunjukkan bahwa Israel sebagai bangsa tetap memiliki peran penting dalam rencana akhir zaman. Dalam Roma 11 ayat 16 hingga 24, Paulus menggambarkan Israel sebagai cabang asli dari pohon zaitun Allah, sedangkan bangsa-bangsa non-Yahudi yang percaya kepada Kristus adalah cabang liar yang dicangkokkan. Cabang asli yang terputus karena ketidakpercayaan suatu hari akan dicangkokkan kembali. Ini berarti bahwa suatu saat nanti, Israel akan berbalik kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Mesias. Zaharia menubuatkan momen penting ini. Aku akan mencurahkan roh kasih karunia dan roh permohonan atas keturunan Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepadaku yang sudah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggalnya, dan bersedih karena dia seperti orang yang menangisi anak sulungnya. Pertobatan Israel ini akan terjadi di akhir masa tribulasi, ketika Yesus datang kembali untuk mengalahkan Antikristus dan membangun kerajaan 1000 tahun di bumi. Saat itu, bangsa Israel akan dipulihkan secara rohani dan fisik, sesuai dengan nubuat di Yehezkiel 37 tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali. Kerajaan 1000 tahun dan peran Israel. Setelah Yesus datang kembali, Alkitab menubuatkan bahwa Dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di mana Israel akan memegang peran penting, Wahyu 20 ayat 4 hingga 6. Dalam kerajaan ini, janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub akan digenapi sepenuhnya. Israel akan menjadi pusat pemerintahan Kristus di bumi, dan bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Raja segala raja. Yesaya 2 ayat 2 hingga 4. Yehezkiel 40 hingga 48 juga menggambarkan pemulihan bait suci dan pembagian tanah Israel sesuai dengan suku-suku mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah masih memiliki rencana besar bagi Israel di masa depan. Israel memiliki peran yang sangat penting dalam rencana Allah bagi dunia. Meskipun saat ini mereka masih menghadapi banyak tantangan dan penganiayaan, Alkitab menegaskan bahwa mereka akan mengalami pemulihan rohani di akhir zaman. Yesus akan datang kembali, dan seluruh Israel yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Peristiwa-peristiwa di Timur Tengah dapat menjadi tanda-tanda penggenapan nubuat, tetapi kita harus tetap waspada agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan yang salah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mendoakan Israel, Mazmur 122 ayat 6, dan menantikan penggenapan janji-janji Allah dengan pengharapan yang teguh. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.